Benteng Orange, saksi bisu perjalanan panjang seorang pejuang besar. Di tempat inilah Sultan Mahmud Badarudin II ditahan setelah kedatangannya dari pengasingan. Dalam upaya membungkam semangat perlawanan harimau yang tak dapat dijinakan. Di balik dinding kokoh benteng peninggalan kolonial ini, Sultan menjalani masa-masa sulit jauh dari tanah kelahirannya. Namun berkat jaminan dan penghormatan dari Kesultanan Ternate, Sultan Mahmud Badarudin II akhirnya dibebaskan dan diperkenankan menetap di Ternate hingga akhir hayatnya. Benteng Orange tidak hanya menjadi saksi penjajahan, tetapi juga menjadi lambang keteguhan dan penghormatan antar sesama bangsa di tengah tekanan zaman. Oke, sekarang saya berada di Benteng Oranye atau Fort Orange di Kepulauan Ternate. Sekarang di kota Ternate. Ini Benteng Orange ini dibangun oleh orang Portugis yang bernama Cornelis Matthews de Jones pada tahun 1609. Ini salah satu benteng yang terkenal pada masa itu, ya, pada masa pendudukan Portugis. Namun Portugis berhasil dikalahkan oleh Sultan Bahabula dan mengusirnya dari Pulau Ternate. Ini Benteng Fort Orange merupakan cagar budaya nasional dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ini benteng yang sekarang pure dikelola oleh pemerintah kota Ternate setelah bernegosiasi dengan pihak tentara dan kepolisian yang sebelumnya ini dihuni oleh tentara dan polisi. Ini jadi perumahan para tentara dan polisi yang ada di Ternate. Kemudian negosiasi dari pemerintah kota Ternate ini berhasil menjadi pengelolaan dari kota Ternate. Ini secara singkatnya ini, ya. Per tahun 1607 seorang Laksamana POC bernama Cornelis Matthews de Jones membantu Sultan Ternate untuk mengusir bangsa Spanyol dari Ternate. Berhasil, kemudian Portugis juga akhirnya diusir oleh Sultan Bahabula. Tahun 1609. Jadi Ternate ini merupakan kepulauan di Nusantara yang menjadi incaran bangsa Eropa karena penghasil falah dunia. Ini adalah penjara dari Benteng Orange. Sebelum bangsa Portugis masuk ke Ternate, Ternate dikuasai oleh orang Spanyol. Kemudian Portugis membantu Sultan Ternate mengusir bangsa Spanyol, dan akhirnya bangsa Portugis juga diusir oleh Sultan Bahabula, Sultan Ternate pada masa itu. Ini ketebalannya hampir 8 meter nih, 3 meter, 8 meter tebal dinding dari Benteng Orange. Dari sisi dekat itu, dia tidak digabungkan dengan yang lain. Berikutnya juga dia berada dalam pengawalan dan pengawasan yang sangat ketat oleh pihak kolonial atau ditandai dengan adanya pos yang berada di samping penjara ini. Dan tentunya pos tersebut sangat dekat dan tentunya memberikan sebuah keamanan terkait dengan keselamatan beliau juga. Kenapa sangat dijaga keselamatan dan keamanan beliau? Karena tentunya untuk penjara tentunya bagi mereka yang terhukum, dan pasti ada pihak-pihak yang mungkin secara sengaja melakukan kejahatan lain untuk keselamatan sehingga beliau dikawal. Jadi kita melihat terlepas dari seorang tahanan, beliau adalah sosok yang sangat diistimewakan meskipun dalam posisi terpenjara. Nah, ada nilai
religi yang sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia, terutama dalam urusan keagamaan dan juga dalam hubungan relasi budaya, diplomasi budaya dan religi dengan sesama Kesultanan Melayu, termasuk di Kesultanan Ternate, adalah ketika beliau di penjara, beliau tidak serta-merta membuang waktu begitu saja, tetapi melakukan hal-hal yang bersifat syiar agama, termasuk hafal Al-Quran atau hafiz. Jadi selama dalam catatan sejarah beliau hafiz selama di penjara, inilah tempat bersejarah untuk beliau menghafal Al-Quran itu. Dan sesungguhnya ada hal penting yang sangat menarik, kenapa beliau sebagai salah satu sosok Sultan Melayu yang berada di benteng yang sekarang diubah nama oleh Belanda menjadi Fort Oranje, tapi dulu disebut The Town of Malayo. Jadi dalam sketsa Belanda, dalam dokumen resmi pihak Belanda, itu ditulis nama benteng ini The Town of Malayo. Jadi memang betul-betul dari sisi budaya Melayu maupun sosok seorang Sultan Melayu itu begitu sangat hubungannya sangat erat dengan kultur masyarakat setempat, termasuk pula dengan kesultanan. Bahkan di masa itu pula hubungan atau relasi kuasa dengan Sultan Ternate dan keluarganya juga sangat erat. Sekalipun beliau sendiri sebagai manusia biasa punya rasa rindu dengan keluarga yang ada di Palembang tentunya, dan rasa rindu itu kemudian dituangkan dalam syair yang judulnya Burung Nuri. Nah ini merupakan satu cerminan bagaimana mengapresiasi sebuah ikonik di bumi Maluku Kira atau bumi Maluku Utara, yaitu flora fauna termasuk burung nuri yang beliau ceritakan. Ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa untuk kita dalam hal mengkaji jejak perjuangan bangsa Indonesia dan tentunya bagi ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ceritanya. Sultan zaman Sultan ya SMB. Ya SMB waktu di sini Sultan Ternate zaman siapa? Di masa Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah. Ya. Sultan keberapa? Kakek dari Sultan yang sekarang. Beliau bisa tahu ada SMB 2 di sini. Sangat erat hubungannya ketika itu, dan bahkan dalam satu catatan sejarah bagaimana hubungan hubungan baik di antara mereka. Saya tidak membaca secara langsung melalui referensi, tapi saya mendengarkan satu alasan kenapa beliau tidak mau jejak mayatnya dikembalikan ke sana, meskipun pemerintah Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan pernah meminta hal itu, karena ada semacam wasiat dari beliau berkaitan bahwa jika di kemudian hari atas nama siapapun beliau tetap menginginkan di sini. Mungkin satu hal adalah rasa rindu, rasa kebersamaan, dan juga beliau tidak sendiri tentunya ke sini. Ada keluarga dan kerabat yang ke sini dan ada juriatnya, sehingga sudah pasti tidak merasa sendiri tentunya di tempat pengasingan. Itu yang di dalam itu SMB 2 aja dengan keluarganya juga atau sendirian? Nah, dilihat dari ukuran tentunya tidak representatif untuk dalam jumlah yang banyak. Apakah sendirian atau itu tidak punya data yang jelas, bahwa secara arsitektural material yang digunakan kita bisa lihat sangat istimewa. Dari materialnya dengan komposisi teksturnya dia beda dengan penjara-penjara yang lain. Ada yang ukuran sedang maupun ada yang sangat lebih sempit, dan ini termasuk istimewa karena lumayan untuk iya, ukuran normal sekitar, nanti kita bisa lihat ke dalam, selebar dinding yang ada ini panjangnya sampai pojok ya. Ketika Sultan Mahmud Badarudin II di dalam ditahan sama Belanda, kan keluar nih Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, itu keinginan dari Sultan Ternate atau Belanda sendiri yang mengeluarkan ini? Iya. Sultan Mahmud. Dalam catatan sejarah saya lagi-lagi tidak menemukan itu, tetapi ada
tradisi lisan yang diceritakan bahwa beliau dibebaskan atas jaminan dari Sultan Ternate. Jadi mungkin itulah mereka sangat erat hubungan sehingga dan beliau juga tidak melakukan pembangkangan selama di tempat pengasingan karena aktivitasnya lebih banyak siar agama sehingga mungkin Belanda merasa dan hubungannya juga dengan Sultan, keluarga Sultan sangat baik. Mereka di tempat yang layak sebagai satu komunitas yang namanya Kampung Palembang. Sekarang lokasinya di Bank Mandiri, Kota Ternate. Tidak jauh dari sini juga. Kayak di Penegoro itu kan dia ditahan di benteng Belanda juga. Iya, betul. Cuman di dalam benteng beliau itu tetap tidak mau tunduk dengan Belanda sampai dibuat pintu kecil itu. Oh iya. Menunduk. Ukurannya ini lebih besar. SMB 2 di sini ada. Lebih besar. Beliau memang tidak mau tunduk dari sikap perilaku beliau. Betul. Dari sikap perilaku beliau adalah seorang, kalau belajar dari catatan sejarah sebelum tiba di Ternate, tentunya seorang yang sangat pejuang yang betul-betul bukan hanya berjuang tapi menang dalam beberapa pertempuran baik melawan Inggris maupun Belanda. Nah, ini meskipun berada di Ternate, pada prinsipnya berbeda mungkin historinya dengan Diponegoro, tetapi tentunya beliau sangat ditakuti sepertinya, dan selain ditakuti diistimewakan karena Kesultanan Ternate juga eksis dengan peranata kelembagaan adat yang sangat fungsional pada saat itu. Sultan punya kekuatan, punya power dalam hal bargaining, baik bargaining position maupun bargaining power dengan kolonial. Dalam artian Sultan dalam posisi sebagai mitra upeti, di sisi yang lain sebagai mitra strategis. Jadi dua-duanya sambil berjalan dengan kolonial, dan tentunya ini hubungannya menguntungkan bagi siapapun yang menjadi relasi Sultan, karena mereka berani menyentuh seseorang yang menjadi relasi itu sama dengan menyentuh Sultan. Bisa jadi hubungan kolonial dengan Sultan bisa berubah. Makanya agak berada dalam posisi yang ya baik pada saat itu. Berapa tahun SMB 2 di sini ditahan di sini? Ya, dalam kurung waktu 35 tahun di Ternate. Berapa lama tahun itu tidak terlalu jelas, tetapi tadi dibebaskan atas jaminan, dan tentunya situasinya agak berbeda dengan tahanan-tahanan yang lain. Tidak ada catatan soal dialog antara SMB 2 dengan Belanda ketika ditanya? Ada satu buku hasil riset dari beberapa penelusuran. Nah, bagaimana kehidupan SMB 2 dengan pihak Belanda pada saat itu betul-betul ditekan. Meskipun dalam posisi relasi kuasa yang tidak terlalu romantis dan tidak terlalu konfliktual, tetapi beliau sangat diawasi betul, termasuk juga ketika beliau beberapa kali mengajukan untuk dipulangkan ke Palembang, permintaan ke pihak Belanda. Belanda pun tidak menyetujui. Bahkan solusi terakhir adalah udahlah, meskipun tidak sampai dipulangkan ke Palembang, minimal di daerah Sumatera yang lain atau Jawa atau Jakarta, itu pun tidak disetujui karena bukan bagian daripada memberikan semacam sanksi atau pembelajaran, tetapi ini lebih pada rasa takutnya mereka. Iya, kekhawatiran jangan sampai beliau melakukan gerakan-gerakan yang modelnya agak lain gitu. Sementara Sultan di penjara di sini, pengikut yang lain apakah sudah ditempatkan di Kampung Palembang? Iya, dan belum ada hasil penelitian terakhir, tidak sampai penjelasannya ke situ. Tetapi kita tahu bahwa karena aktivitas keagamaan itu lebih menonjol, tidak dalam konteks konfliktual, sehingga bisa dijamin bahwa situasional pada masa itu memberi ruang yang lebih banyak untuk hidup normal dengan komunitas lokal, terutama dari pihak keluarga maupun kerabat. Jadi tidak seolah-olah diasingkan sampai wafat di penjara, tidak. Karena tadi situasi perlawanan, pembangkangan itu tidak tercipta dalam atmosfer situasi politik lokal. Nah, artinya zuriat-zuriat yang lain sudah ditempatkan di perkampungan tadi. Nah, itu dipisahkan berarti. Iya, betul. Secara
literatur belum ada penjelasan yang lebih jelas. Tetapi dalam analisa sosiologis kita bisa memahami situasional pada masa itu. Tentu bukan kehidupan tekanan yang berkepanjangan. Apalagi Sultan berada sebagai penjamin, kemudian juga tidak terlalu konfliktual dengan pihak Belanda, sehingga itu memberi ruang. Di buku tadi ada nggak penjelasan soal SMB 2, soal penolakan dia tentang penjajahan Belanda, kemudian kecintaan dia dengan Palembang, ada di dialog itu? Iya, dari surat resmi, bahkan beliau menulis surat ke pihak Belanda menginginkan dikembalikan ke Palembang. Itu merupakan tanda rasa cinta yang untuk rindu kepada negerinya maupun kepada keluarga. Tetapi itu berapa kali ditolak. Jadi bukan sekali permintaan itu, beberapa kali ditolak. Bahkan pilihan yang terakhir tadi, beliau ingin lah kalau bukan di sini, minimal ke Batavia, mendekati Palembang, karena beliau merasa bahwa orang Palembang pasti lebih banyak di sana mungkin. Tapi itu pun tetap ditolak. Berkunjung kalau. Iya, karena dikhawatirkan muncul perlawanannya. Baik, terima kasih Pak Sekdes. Sama-sama. Dekat pos jaga, di mana berdekatan pula dengan tempat ditawannya penjara Sultan SMB 2, dan di atas bangunannya penjara ini ada semacam pos pemantau sekaligus tempat bangunan untuk mengontrol wilayah laut. Makanya ditempatkan beberapa meriam untuk kepentingan penembakan kepada musuh. Dahulu, sekarang saat ini kita tahu daerah perkotaan, pusat perdagangan, tetapi daerah kolonial itu sesungguhnya tepi benteng ini adalah lautan. Ya, kita bisa melihat bagaimana mereka mengamankan benteng ini dari serangan-serangan musuh itu dengan letak meriam yang melingkari beberapa bagian depan dari benteng Oranye ini sendiri. Dan ada satu sumber air yang sangat menarik, yaitu kalau orang sini bilang parigi atau sumur. Nah, itu punya legenda tersendiri, di mana sumur itu ketika seorang kapita, tokoh masyarakat lokal itu mau dihukum gantung oleh Belanda, dia diberi jaminan bahwa jika kamu berdoa kepada Tuhanmu dan atas kesaktianmu, ini tanah timbunan bisa menghasilkan air, maka kamu dibebaskan dari tiang gantungan. Letak tiang gantungan berdasarkan dokumentasi sejarah berada di depan benteng. Kenapa di sini, di depan benteng? Karena untuk memberikan semacam sanksi sosial kepada yang bersangkutan. Jadi siapa saja yang pernah dihukum gantung, dituntut secara digantung untuk mendapatkan perlihatkan kepada publik. Karena ini kenapa di sini? Di sini adalah pusat aktivitas perdagangan tradisional, pasar tradisional. Makanya disebut Fort Malayo oleh Portugis, karena tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai penjuru Nusantara, mau Cina, mau Arab, mau Sumatera, mau Sulawesi. Nah, dan sini jalan yang kita lihat saat ini sebenarnya sudah daerah laut, gitu. Iya, kemudian ditimbun, dilakukan penimbunan. Dan monumen yang kita melihat di depan ini monumen 17 Agustus. Monumen yang diresmikan oleh Bung Karno untuk proklamasi kemerdekaan setelah tahun 45, tapi di bulan yang lain, di bulan November kalau tidak salah. Iya. Jadi tanggal, tahun, bulan tertulis jelas di sana. Kalau meriam sudah sejak awal ditempatkan dari zaman Belanda. Dan beberapa jenis kenon ini rata-rata punya Belanda. Kecuali ada satu yang di pojok sana itu punya Portugis, karena dilihat dari tahun awal kedatangan dan ditempati benteng ini adalah 1500-an oleh Portugis. Ya, ini untuk para prajurit militer untuk memantau musuh-musuh yang datang dari kapal-kapal dari laut. Berarti Belanda yang. Ya, untuk tahun berapa? Kalau dari periode waktu, kenapa itu dibangun 1500, 1512 itu Portugis. Tetapi sepertinya tidak langsung dibangun, karena dari sisi arsitektural bangunan yang dibangun sini pun tidak dilihat sama model. Ada yang berbahan kayu, ada yang material batu dan bata.
Jadi ini menandakan bahwa periode ada yang tipis dan ada yang tebal. Ini menandakan bahwa periode pembangunan pun berbeda sesuai dengan kategori material yang digunakan. Nah, semakin tebal itu semakin tua. Kenapa? Di Jawa pun demikian. Kalau ketebalan bangunan itu seperti Keraton Ternate juga, itu menandakan bahwa tahun pembangunan bangunan tersebut 1600-an. Tetapi kalau udah mulai bahan kayu atau udah agak tipis, 1800. Karena situasinya udah tidak terlalu konfliktual, tidak terlalu rivalitas. Nah, kenapa tebal? Karena untuk tadi aman dari serangan tembakan-tembakan peluru. Di bawah Iya. ada ruangan apa? Tadi yang ruangan sini timbun kosong. Ini kosong. Kosong. Ini sumur. Nah, tadi yang saya ceritakan Pak Sultan, jadi Parigi ini menurut kisah seorang kapita itu Sultan punya pasukan. Ya. Jadi perangkat di level distrik kampung. Nah, dia atas kesalahan mungkin memberontak kepada Belanda, dia dipersiapkan hukuman gantung. Dan ada satu foto yang saya punya juga, letak tiang gantung di bawah situ, di luar pas pintu samping kiri pintu gerbang masuk. Nah, dia diberikan jaminan akan selamat dari hukuman gantung ketika atas kesaktian dan doanya dikabulkan Tuhan bahwa ini bisa ditemukan sumber air. Padahal ini tanah timbunan. Nah, dia atas kesaktian dan doa yang dijabah Allah, akhirnya dia benar, dia bilang silakan digali, dapat air, dia dibebaskan dari tiang gantungan. Kalau ini Genta Maria, Genta Maria ini replika bukan asli, tetapi yang asli ada di gereja Katolik dan dipindahkan dari sini karena ada pencurian tahun 99, konflik agama SARA di Ternate, dan ada yang mengungsi dan bawa lari ke Jawa, dijual di pasar gelap barang antik. Akhirnya ada orang Kristen yang lihat dan kenal bahwa ini barang dari Ternate, dibayar atau gimana, dipulangkan ke gereja Katolik. Iya, jadi mereka yang pulangkan. Pas kerusuhan itu. Yang hilang itu. Iya. Terus Sudah ditaruh sana, saat sekarang dibawa ke gereja Santa Wilbrodus. Gereja Batu. Iya, gereja Batu. Jadi yang menarik itu Genta itu 1603. Jadi dia termasuk tua lah di Nusantara. Di era Portugis. Ya. Jadi kalau beberapa situs di sini yang paling kena secara emosional itu terbawa bagi pengunjung itu yang ini, bagi umat Katolik, karena benda bersejarah yang sangat langka gitu di Nusantara bahkan. 1600. Iya bang. Genta itu lonceng. Lonceng. Bel toh. Genta bahasa apa ya? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan? Iya. Genta itu Melayu. Kalau pengaruh Melayu kan Nusantara ya, Iya, Nusantara. semua. Iya. Jadi ada sebutan Melayu Ambon, Melayu Ternate. Bahasa ini. Iya. Dipakai bahasa. Betul. Ini apa? Ini jalan apa? Nah, ini dari sisi ilmu cagar budaya istilahnya itu rampart. Rampart itu jalan kayak seperti setapak di yang menghubungkan antara bastion ke bastion. Jadi ini bastion, sana bastion, ada pojok juga bastion. Nah, di bawah sini yang tahanan itu. Ini kayaknya baru ini pohonnya. Iya, ini baru. Tadinya polos. Ini baru. Polos saja. Iya. Rampat biasanya. Iya, betul. Yang dalam penjara ini jadi benteng. Iya. Nah, ada ciri umum di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, di benteng-benteng itu selalu ada kanal. Dan di depan sini kanal, di mengelilingi benteng. Cuma bedanya kita tidak punya riwayat tentang pelihara buaya untuk menerkam orang, gitu. Meskipun kita punya danau yang buayanya ada, gitu. Tapi ini atas semua sekarang. Iya. Ruang penjara. Iya. Ruang penjara di bawah ini ada berapa? Total yang mengelilingi benteng sekitar 13. 13. Iya, 13 ruangan. Sumur pun banyak juga, sekitar 9. Nah, tadi pertanyaan Pak Sultan bahwa beliau kalau SMB2 kalau buang hajat itu ada satu sumur di sini, tentu untuk aktivitas termasuk itu mandi dan lain-lain, atau di pojok sana itu yang ada tenda itu, itu juga sumur dan seperti WC gitu. Jadi lebih dekat di situ. Nah, ini dulu istana
para gubernur Jenderal VOC. Jadi Jan Peterson Koen ketika dia di Ternate sebelum dipindahkan ke Batavia, itu dia bertugas di gedung ini. Nah, setelah itu dia di Batavia, dia pimpin lawan Inggris. Sebelumnya dia di Banda, dia kalah. Dia balik ke Jakarta, Batavia. Akhirnya dia balik lagi ke Banda untuk genosida. Oh iya. Jadi 2 kali dia di Banda, tapi yang kedua yang dia berhasil genosida. Iya. Yang difilmkan tapi kontroversial itu The Forgotten Trail of Banda tuh. Banda The Forgotten Trail. Ini tahun berapa direvitalisasi? Tahun 1998. Kemudian yang paling terkini secara keseluruhan menyeluruh, termasuk juga taman depan pedestrian, itu di tahun 2014 kemarin. Iya, dia berlanjut terus selama beberapa tahun. Dulu sini rumah Iya. dulu ya. Iya. Sebelum tahun 98 ini siapa yang mengelola? Iya. Jadi sebelum tahun 98 itu yang di sini ditempati pasca merdeka, Indonesia merdeka itu ditempati oleh TNI dan Polri. Jadi sama dengan benteng-benteng di lain dijadikan sebagai instalasi militer, baik itu polisi maupun tentara. Ya, termasuk rumah sakit polisi Bayangkara ada di situ. Tapi rumah sakit yang sebenarnya yang dibangun Belanda itu khusus pelayanan masyarakat itu komersil itu di sini. Sekarang udah jadi pertokoan. Dahulu Kok bisa jadi punya masyarakat? Nggak tahu juga. iya komersil. Ibu saya lahir di situ juga di rumah sakit yang sudah dibongkar, rumah sakit Belanda. Ya dan lahir situ ya. Oh iya ya. Berarti baru sebenarnya baru dibongkar nih. Iya ya. Betul. Jadi di samping benteng ini itu ada sekarang rumah dinas Danrem. Tapi dulu sebenarnya rumah dinas dokter. Jadi rumah sakitnya di sini, di situ rumah sakit. Rumah dinas dokter. Sekarang Danrem ya. Iya. Bagaimana ini dikelola oleh pemerintah dulu di Iya. Jadi ketika tahun 2010 pemerintahan baru wali kota Ternate, sebenarnya upaya untuk merebut ini di wali kota sebelumnya sudah dilakukan. Tapi mungkin jalan Tuhan 2010 itu ada komunikasi intensif dengan para petinggi di pusat TNI. Memang susah untuk istilahnya karena sama-sama mengklaim aset gitu, TNI, polisi dan sebagainya. Nah, ketika ada komunikasi yang intens dengan pihak TNI, waktu itu ada satu petinggi TNI orang Maluku, Pak siapa namanya, yang dulu calon ketua PSSI itu, George Teusita. George Teusita. Nah, Pak George Teusita dengan Pak Wali Kota Ternate saat itu berkomunikasi. Iya, kasat. Jadi komunikasi itu akhirnya agak soft. Diberikan ruang dengan jaminan bahwa pemerintah kota menyediakan lahan, kemudian pemerintah pusat Kementerian PUPR membangun bangunan untuk direlokasi. Gitu. Jadi pemerintah kota berikan lahan, pemerintah pusat Kementerian PUPR bangun sebagai pengganti asrama dan kantor TNI. Akhirnya sini dikeluarkan semua, kecuali rumah dinas itu Danrem. mungkin lebih ini ya. Iya. Dan juga dia ada di luar apa? Di luar. Iya, di luar benteng. Benteng utama ya. Iya. Ini berapa luas? Secara keseluruhan total sekitar 5 hektar. 5 hektar. Untuk total area benteng. Iya, kawasan, betul. Sekarang udah menjadi cagar budaya peringkat nasional. Iya. Jadi cagar budaya peringkat nasional di Maluku Utara itu baru makam Sultan Nuku di Tidore sama Benteng Oranye. Iya, yang di sementara diusulkan termasuk makam SMB 2 sama makam Sultan Babulah dan yang lain. Tapi belum diputus, masih ini masih asli, tapi atap
pintu, jendela, materialnya baru. Namun letak dan arsitekturalnya sesuai dengan desain ya, dan halaman. Fungsinya untuk Kantor sekarang aktivitas bidang, ada 2 bidang sini, bidang adat sama bidang bahasa. Bahasa dan sastra sama bidang adat. Ini semuanya jadi fungsinya jadi penjara semua jadi ya. Iya, ini sudah menuju betul. Nah ini yang rumah sakit tentaranya itu, rumah sakit polisi. Iya. Sedangkan yang sana itu gereja, yang putih itu gereja yang dibangun oleh seorang saudagar Belanda, yang saking kaya dia disebut King of Ternate. Catatan kolonial memang ditulis begitu. Dan yang bukti bangunan atas donasi yang bersangkutan, si kaya ini, orang kaya ini, itu nisannya ada di dalam museum sana, prasastinya. Dan nama jelas siapa. Saking kaya dia itu, dia punya usaha pabrik pohon karet di Pulau Bacan, di Halmahera Selatan. Terus ada juga di Sulawesi Utara, dan dia juga meninggalkan apa namanya jejak-jejak dinasti. Anak cucunya ada juga gitu. Iya, jadi di Bacan itu sekarang itu ada yang nama dengan menggunakan marga itu. Marganya dia Van Boden. Begitu juga di Sangieta Laut di Sulawesi Utara. Ada juga di Tondano. Ada marga-marga itu. Karena kalau di timur ini pakai marga semua di ujung ya. Iya, betul. Kayak ini kan Raden Ahmad Mas Agus. Iya. akhirnya Mas Agus jadi ke marga. Oh gitu. Yang tertulis sebenarnya yang lain juga, mereka menempati gedung ini. Herald Trains, kemudian Jan Peterson Kun, mereka menempati sebagai kantor maupun tempat kediaman. Ya. Ini dari Belanda juga atau? Enggak, ini panel-panelnya ini baru revitalisasi. Kalau yang asli itu yang balok. Tapi kalau papan itu baru. Karena letak balok itu dia melekat dengan dinding langsung. Iya. Jadi asli itu. Ini seperti Museum Sultan Badarudin II ini. Sama ya balok-baloknya. Betul. Baloknya sama. Betul. Iya. Tebalnya ini 1 meter, 1,5 meter. Iya. Nah, ini tidak ada perubahan, tetapi posisi lantai terjadi perubahan dari ketinggian dan rendahnya, karena dia udah 3 kali renov. Iya, betul. Penimbunan. Jadi ini udah 3 lapisan. Makanya kalau bule biasanya pasti kejedot kalau. Iya. Iya, udah, iya betul. Nah. Jadi kalau di sana beberapa bangunan tua itu ada teras depan, ada teras belakang. Nah, sama dengan ini juga. Ini teras belakangnya. Sebenarnya tidak dilapisi seperti kaca, dia terbuka sama dengan depan. Tapi karena itu kebutuhan ofisial, jadi diberi sekat. Iya. Jadi juga sama ya, depan belakang ada semua kan? Iya ya, ada. Betul. Dan Lampu nih. Iya. Ini lampu baru. Ini Lampu baru. tinggal di sini kamar-kamarnya. Iya, kamar-kamar dan kantornya. Kalau kamar di depan, masuk. Ini biar bisa bisa melihat lebih dekat. Tapi kasihan ya. SMB 2 di apa namanya? Penjara di sana. Mereka asik-asik di sini. Jadi ini inisiatif saya sendiri. Saya karena kepentingan edukasi. Betul. Istilahnya kayak pengunjung merasakan suasana kamar kayak gimana. Saya rakit sendiri ini. Jadi benar. Apakah benar seperti betul. Atau enggak, ini baru. Kayunya baru. Iya.
baru juga, cuma dia agak klasik, jadi biar ada kesan itu. Nah, kenapa posisi kamar sini memberikan penjelasan bahwa betapa penting atau bernilainya rempah ketika itu. Dan saking bernilai, maka dia harus diawasi langsung oleh Gubernur Jenderal. Dan bagaimana tempat untuk mengawasi yang paling mudah adalah melalui tempat yang hari-hari dia lebih banyak waktu, dan itu kamarnya, kamar tidur. Jadi dia langsung melihat ke depan sana. Dan saya menemukan satu buku, nanti kalau ada nomor saya bisa bagikan PDF-nya. Buku fisik lumayan tebal, saya beli di Schiphol di Belanda, tapi ada PDF yang saya punya juga. Di dalam buku itu diceritakan bagaimana harga rempah. Seringkali kita mendengar catatan sejarah hanya sekedar disebutkan bahwa koran-koran ya sangat mahal dan harganya melebihi harga emas. Tidak dikasih tahu berapa nominal nilai mahalnya. Nah, tapi di buku itu ditulis dalam bahasa Belanda, itu ada halaman menceritakan 600 kali lipat harga yang diperjualbelikan di Eropa itu diambil dari daerah asal. Jadi kalau diambil di sini 1.000, dijual sana 600 kali lipat dari harga 1.000. Nah, kita bayangkan dengan sejumlah ratusan ribuan kapal yang dia angkut, bisa bangun negaranya Pak Sultan. Iya. Iya, gitu. Jadi luar biasa sekali. Kita kena tipunya. Gitu, luar biasa. Gitu. Nanti pasti kalah bisnis ya. Iya, nah ini skema apa namanya? Peta Fort Oranje. Iya. Peta Fort Oranje di zaman dahulu itu, ini lukisan asli. Saya dapat donasi dari satu orang kolega penulis. Bagus ya. Iya, ini lukisan asli. Biasa diperjualbelikan juga di depan Rijksmuseum di Amsterdam. Saya pernah lihat di sana, tapi saya beruntung karena dikasih gratis sama teman saya, gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana dia menjadi pusat perdagangan. Ini tempatnya di sini. Jadi jembatan Labu pun bukan, dia sangat jauh ke arah laut, karena istilah sini apa ya? Tofor itu apa? Landai apa namanya? Ya, dia tidak dalam, bukan dalam. Sehingga sepanjang pantainya ya sangat jauh. Makanya tidak ideal untuk kapal-kapal besar. Jadi hanya tempatan perahu-perahu kecil. Ya, kalau yang ada jembatan yang depan. Ah, itu yang residen. Iya, itu ada sampingnya pelabuhan Ayani, pelabuhan dagang itu. Nah, itu Pelni. Nah, itu memang dalam, makanya di situ. Dan menariknya, pelabuhan itu dahulu digunakan sebagai tempat kapal-kapal besar dari Belanda untuk berlabuh. Kalau bukan di sini. Perkiraan ya. Iya. Sultan Mahmud Badarudin diberhentikan di sini atau di pelabuhan sini? Nah, kita harus melihat jelas jenis kapal. Kemungkinan besar itu di sana, baru dibawa ke sini. Iya. Sketsa. Ini kan Gunung Gamalamana. Apakah Sultan itu diturunkan di perahu naik ke sini, turun ke sini? Iya. Gimana? Ya, kalau dilihat dari jenis kapal agak sulit untuk kita membenarkan di sini karena dia dangkal. Iya. Nah, enggak. Iya. Karena Sultan dinaikkan ke dalam perahu. Iya. Nah, ini sangat jelas, sangat jelas. Maksud saya kan dia naik perahu. Sangat jelas naik perahu ke sini. Jadi ini jenis perahu-perahu sangat jelas. Jadi dia tidak turun langsung ke benteng, tapi diangkut dengan perahu kapal kecil ke sini. Ke depan benteng. Iya, ke depan benteng. Ini benteng Ones bukan? Coba kita zoom. Kalau ini orangnya dah ini kan. Maaf, Kayaknya saya pinjam sebentar. ada lekuan di atas. Nah, ini gerbang benteng nih. Kelihatan ada pintu nih. Pintu. Apakah benteng Orange atau bukan? Kira-kira. Kalau ini bentuknya sama dengan benteng. Iya. Ini bentuknya nih. Iya. Sama. Artinya bisa aja dia Ini keterangannya. benteng. Pengasingannya. Oh, ini pas ini. Pas sekali ini. Iya. Pas dengan di depan benteng. Iya. Sama ini gambarnya nih. Betul. Ini juga di depan. Iya, ini lukisan ditulis benteng oranye. Gitu.
pas sekali. Jadi mungkin bukan di sana. Bukan di residen, bukan. Bukan di residen. Iya, karena itu beda halnya dengan hanya latar. Iya. Tapi itu kan ada benteng. Kalau ini yang pas dari keluar dari benteng Palembang. Batavia. Iya. Batavia. Batavia ini? Batavia. Iya. Sultan. Bukannya Palembang karena lihat di Iya. BKB-nya, bentuk BKB-nya nggak kayak gini. Iya. Batavia ya. Atau Batavia atau Palembang ya? Ini ada masjid sih. Mungkin Palembang. Oh, mungkin Palembang kali. Palembang. Iya. Ini kapal juga berada di depan benteng. Nah, artinya bahwa posisi kapal agak jauh karena ini nggak bisa dekat. Agak orang bilang apa ya? Dangkal lautnya. Makanya harus turun kemudian dengan perahu ke benteng. Jadi kemungkinan seperti Sangat logis. Agis. Ini apa namanya? Ada situs-situs Belanda ini. Oh iya. Kami ada. Saya bisa minta sumbernya untuk bisa saya telusuri. Oh siap. Ada dong ya. Oh sudah dapat. Oh siap. Nanti saya juga kirim bahan beberapa termasuk PDF buku yang revitalisasi. Sama-sama nambah. Siap berbagi. Saya baru lihat juga tuh sketsa. Banyak sih foto-foto sketsa Belanda tuh buat kayak perang Palembang. Oh iya.